kata menyesal dalam frase ini, maka menyesallah Allah, berasal dari kata bahasa Ibrani, tentu saja karena ini dalam Perjanjian Lama, yang dalam pengucapannya adalah naukam, yang mana kata nafkam ini dalam bahasa Ibrani tidak selalu diterjemahkan dengan menyesal. Karena kata ini juga tergambarkan, dalam kata ini tergambarkan makna yang lain. Lalu kata ini dapat digambarkan dengan beberapa istilah lain. Jadi sekali lagi saya tidak katakan ada kata yang saya tidak katakan ada penterjemahan yang benar atau penterjemahan yang salah, bukan. Tapi saya katakan bahwa yang saya mau katakan adalah bahasa Ibrani adalah salah satu bahasa yang kaya. Satu kata bisa memberikan beberapa makna. Kadang-kadang kalau di kamus, kita lihat kamus bahasa Inggris, ada satu kata, bukan cuma satu, ada satu arti pertama, arti kedua, ada arti ketiga. Nah, bahasa Ibrani juga bisa diartikan dengan beberapa. Dan seringkali kata-kata dalam bahasa Ibrani memiliki makna yang cukup banyak yang bisa dicakup dalam satu. Dan kadang-kadang sulit untuk menggunakan bahasa lain untuk mencakup seluruh makna yang ada dalam satu istilah, satu kata Ibrani tadi. Jadi disinilah gunanya kalau kita melihat referensi-referensi yang lain. Kata nafkam tadi, itu di Perjanjian Lama, yang diterjemahkan dalam Septuaginta, diterjemahkan ke bahasa Greka dengan kata hilaste, yang berasal dari kata hilaskomai, yang diterjemahkan kemudian menjadi atau sebagai menunjukkan kebaikan, pengampunan, atau belas kasihan. Jadi kata menyesal tadi selain berarti yang sama seperti kita mengerti menyesal dalam bahasa Indonesia, kata menyesal tadi juga memiliki arti menunjukkan kebaikan, juga memiliki arti pengampunan, juga memiliki arti belas kasihan. Itu yang kita bisa dapatkan dari keterangan Jonathan dalam sumber buku yang ada di bawah ini. Kemudian kita bisa dapatkan keterangan juga dalam King James Version. Alkitab King James Version menggunakan kata repented yang berarti menyesal, jadi tetap sama itu, tapi juga berarti bertobat dan juga menyatakan penyesalan. Selain itu, kata nakham tadi adalah suatu bentuk yang dapat berarti rue, yang artinya menyesali, atau juga have compassion, berbelas kasihan, atau juga bisa berarti move to pity, tergerak untuk berbelas kasihan. New International Version, NIV, menerjemahkan frase menyesallah Allah dalam Yunus 3 ayat 10 sebagai He had compassion. Artinya bahwa Allah memiliki belas kasihan. Jadi rupanya selain kata naukam tadi, selain berarti menyesal yang kita mengerti sekarang, tapi itu juga bisa dalam makna yang kita mengerti sebagai berbelas kasihan. Jadi waktu Tuhan melihat umat Tuhan di Nineve ini bertobat dengan total, bertobat dengan sungguh-sungguh, bukan hanya bertobat secara emosional, tetapi juga dalam
perubahan hidup, maka ini yang muncul, belas kasihan pada Tuhan kita. King James Version menggunakan kata repented yang berarti menyesal, bertobat, menyatakan penyesalan. Tetapi selain itu, kata nafkam tadi, saya sudah sampaikan tadi rupanya. Terjemahan yang lain yang menarik dari New King James Version. New King James Version menggunakan kata relented atau mengalah. Dalam terjemahan kata kerja ini, dari kata relent, juga bermakna menjadi lembut. Itu bisa menjadi mengalah, bisa juga menjadi lembut. Menjadi lunak dalam perasaan. Menjadi belas kasihan. Ini yang kita bisa dapatkan pemahaman-pemahaman dari New King James Version, New International Version, dan juga King James Version. Terjemahan firman Allah yang, kalau tadi bahasa Inggris, sekarang kalau kita lihat di Alkitab Bahasa Indonesia, ada terjemahan selain terjemahan Lai, ada juga terjemahan firman Allah yang hidup, menerjemahkannya dengan kata tidak jadi melaksanakan rencananya. Jadi kata menyesal dia terjemahkan dengan tidak jadi melaksanakan rencananya. Kenapa? Karena Allah berbelas kasihan. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari mengartikan bahwa kata tadi dengan dia terjemahkan dengan kata mengubah keputusan. Kata menyesal itu dia terjemahkan dengan kata mengubah keputusan. Terjemahan Kitab Suci Komunitas Kristiani menerjemahkan kata tadi dengan menaruh belas kasihan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kata menyesal dari kata nafkam tadi berdasarkan beberapa terjemahan Alkitab dan juga dari bahasa Ibrani adalah menyesal, berbelas kasihan, tergerak karena belas kasihan, bertobat, menjadi lembut, menjadi lunak di dalam penyesalan yang berarti bahwa Allah tidak melaksanakan rencana sebelumnya. Kata yang diterjemahkan dalam Alkitab terjemahan Lembaga Bahasa Indonesia sebagai menyesala Allah dalam Yunus 3 ayat 10 menggambarkan pengampunan Allah yang berbelas kasihan karena Ia adalah Maha Kasih. Hal ini dapat terjadi, Ia dapat mengampuni seperti ini karena Ia adalah Maha Kuasa. Ini adalah satu prinsip yang muncul dan penting dari ayat 10 ini. Karena kita melihat pemahaman arti tadi, maka kita tidak lagi melihat menyesal Allah sebagai hal yang sama seperti manusia menyesal. Tapi justru menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan pengampunan karena belas kasihannya. Dan berbelas kasihan Allah itu didasari oleh Allah yang Maha Kasih. Dan itu bisa Ia buat karena Ia Maha Kuasa. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya ini juga dapat menjadi bagian saudara-saudari semua di jemaat Anda masing-masing, di mana saja. Saya bawa ini dalam nama Yesus.